Selamat pagi, salam sejahtera, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Rofinus Tau, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 12. Tema yang mau kita bicarakan pada pertemuan kali ini adalah kekhasan agama-agama di Indonesia. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas dan mendalami kekhasan-kekhasan yang menjadi dasar iman pemeluk agama-agama di Indonesia. Lebih lanjut, kita akan mendalami kenapa kita memiliki agama-agama di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari saya mengajak kita untuk berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Tuhan Maha Kasih, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas anugerah nafas kehidupan yang masih ada pada kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih tetap memberikan semangat kepada kami untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kami mohon semoga dengan terang roh ilahi-Mu kami boleh memahami semua materi pembelajaran hari ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita sampai pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tentunya pembelajaran kita hari ini memiliki tujuan. Dan tujuan yang mau kita capai pada pertemuan hari ini adalah supaya kita dapat menganalisis kekhasan agama-agama di Indonesia secara umum, ya, secara umum. Juga kita dapat menganalisis kekhasan-kekhasan yang terdapat pada agama-agama yang diakui secara legal di Indonesia. Tentunya ada 6 agama yang diakui secara legal di Indonesia. Kenapa ada bermacam-macam agama di Indonesia? Agama menuntun manusia pada keselamatan. Yang kedua, keselamatan itu ada dalam sejarah. Perbedaan agama menyangkut sejarah. Mengapa ada sejarah? Jawabannya ada pada rencana Allah. Ada sejarah karena memang itu adalah rencana Allah. Jadi perbedaan agama itu bagian dari rencana dan kuasa besar dari Yang Kuasa. Ingat, berbeda tapi bersaudara. Perbedaan bukan hanya terjadi pada konteks bernegara, banyak keluarga yang anggota keluarganya berbeda agama, yaitu bukan hanya dalam konteks bernegara, tetapi juga dalam kehidupan keluarga.
Ingat bahwa di negara kita, khususnya di wilayah kita di Lembor ini, ada keluarga yang keturunannya kakak memeluk agama Muslim misalnya, tapi adik-adiknya memeluk agama Katolik. Nah, itu fakta yang kita lihat di sekeliling kita. Contoh yang berikut, kalau kita lihat di ND, ada seorang pastor yang lahir dari keluarga Muslim. Ya, pastor yang lahir dari keluarga Muslim. Ini mungkin karena pilihan hidupnya, walaupun dia lahir di keluarga Muslim, tetapi dia memilih untuk ikut Kristus. Dan bukan hanya ikut Kristus, tetapi dia mengikuti pendidikan formal seperti calon-calon imam lainnya dari agama Katolik. Nah, dan pada akhirnya pastor ini menjadi imam Katolik. Tapi orang tuanya Muslim. Ini adalah contoh. Nah, bertanda apakah ini? Yang jelas, kodrat berbeda, tapi kita tetap saling mengasihi. Contohnya pastor tadi. Walaupun dia memeluk agama Katolik, tetapi dia tetap mengasihi dan mencintai keluarganya yang Muslim. Begitupun sebaliknya. Bapak, ibu, sanak saudara, keluarga besarnya tetap mencintai dia sebagai anak mereka. Walaupun anak mereka sudah menjadi Katolik dan bahkan sudah ditabiskan menjadi imam. Ciri umum agama-agama di Indonesia. Tentunya yang pertama, keyakinan yang sama terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita semua percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang satu dan yang sama. Allah yang mencipta langit dan bumi. Yang kedua, memiliki semangat ibadah atau memiliki tempat ibadah. Jadi semua pemeluk agama di Indonesia, ya 6 agama itu memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Ciri umum yang ketiga, agama sudah diresmikan oleh pemerintah. Artinya apa? Agama yang kita anut sudah dilegalkan secara undang-undang dan sudah diakui secara legal oleh negara. Itu 3 ciri umum agama-agama di Indonesia. Nah, lebih lanjut, saya mau katakan bahwa ada 6 agama besar yang diakui dan yang diterima secara legal menurut undang-undang di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, Katolik. Yang ketiga, Protestan. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Dan yang keenam, Konghucu. Ciri-ciri khas agama-agama di Indonesia. Islam. Islam memiliki Al-Quran sebagai kitab suci. Islam memiliki Idul Fitri sebagai hari besar keagamaannya. Melakukan puasa secara rutin setiap tahun. Ada bulan Ramadan menurut saudara-saudara kita yang Muslim. Memiliki masjid sebagai tempat peribadatan. Jadi tempat ibadah umat atau saudara kita yang Muslim itu disebut dengan masjid. Menggunakan istilah kiai, ustadz atau ustazah
untuk para pemuka agama. Jadi pemimpin agama mereka, itu namanya ustadz atau ustazah yang perempuan. Kemudian ada kiai, ada haji, ada haja untuk yang perempuan. Yang kedua, Katolik. Kita umat Katolik memiliki Alkitab yang berisi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita akui sebagai kitab suci. Kemudian kita memiliki pesta Natal dan pesta Paskah, pesta kenaikan dan pesta Pentekosten sebagai hari besar keagamaan kita. Setiap tahun kita rayakan ini. Selanjutnya, kita juga hidup saling mengasihi dan teguh dalam iman akan Yesus Kristus yang lahir, kemudian melaksanakan tugas perutusannya, kemudian ia disalib, mati disalib, wafat disalib, kemudian dia bangkit dari kematiannya. Nah, itu yang kita imani dari Yesus Kristus. Kemudian kita memiliki gereja sebagai tempat peribadatan. Jadi tempat ibadat kita semua tahu, tempat ibadat kita namanya gereja. Dan kita juga ada struktur hierarkis gereja, atau pemimpin kita, gereja Katolik, yaitu ada paus, ada uskup, ada imam, dan ada diakon. Ini adalah struktur hierarkis gereja Katolik. Kita lanjut ke agama Protestan. Protestan memiliki Alkitab sebagai kitab suci. Agama Protestan memiliki pesta Natal dan Paskah, juga Pentekostas sebagai hari besar keagamaan mereka. Memiliki gereja sebagai tempat peribadatan. Ada struktur kepemimpinan dalam gereja Protestan yang disebut pendeta atau pastor. Ya. Agama Hindu, mereka memiliki Veda sebagai kitab suci agama Hindu. Selain hari raya Nyepi, hari raya Galungan, Kuningan, Sarasvati, ini adalah hari besar keagamaan mereka. Memiliki pura sebagai tempat peribadatan. Ada Pancita sebagai pemimpin yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama Hindu. Jadi pemimpin agama Hindu itu namanya Pancita. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha memiliki Tripitaka sebagai kitab suci. Memiliki hari Waisak sebagai hari besar keagamaan. Jadi kalau kita rayakan di negara kita hari raya Waisak, itu berarti kita merayakan hari raya keagamaan agama Buddha.